Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Cacing Islamuddin MAG dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya dan juga saudari Aisri Kurotal Aini. Di sini kami akan membahas materi terkait kesadaran peserta didik terhadap bahaya kekerasan seksual dan perundungan atau bullying di madrasah atau sekolah. Di sini ada beberapa pembahasan atau submateri yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah definisi terkait kekerasan seksual dan perundungan. Yang kedua adalah indikator sebuah perilaku. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mendorong kekerasan seksual dan juga perundungan. Yang keempat adalah problematika sekolah atau madrasah dalam melakukan edukasi anti kekerasan. Dan yang kelima adalah problematika kesadaran guru terhadap bahaya kekerasan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kekerasan seksual dan perundungan atau yang disebut sebagai bullying. Untuk waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisri Kurotal Aini dan teman saya saudari Fikri Firdaus Alamsah akan membahas mengenai kesadaran peserta didik terhadap bahaya kekerasan seksual dan perundungan di madrasah atau sekolah. Pembahasan di sini yang pertama akan dibahas yaitu mengenai definisi kekerasan seksual, indikator, dan juga faktor-faktor yang mendukung serta problematika. Nah, pertama, definisi kekerasan seksual dan perundungan. Definisi kekerasan seksual jika kita ikuti menurut ahli yaitu Gerson bahwasannya seksual itu dirujuk pada arti sesuai yang digunakan, dimana kalau secara praktis bahwa kekerasan seksual adalah suatu yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian. Sedangkan makna seksual yaitu ditinjau dari segi biologis, yaitu aspek yang memandang anatomi atau fisiologi dari sistem reproduksi seksual, kemampuan organ seks, dan adanya hormonal serta sistem saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan kebutuhan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah perilaku repetitif yang menyimpang, merugikan pihak korban, dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Nah, yang kedua yaitu definisi perundungan atau bullying, di mana menurut Imas Kurnia dalam bukunya yang berjudul Bullying, merupakan sebuah perilaku yang berupa ancaman fisik atau verbal seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan bullying menurut Pak Fitrian yaitu adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, dan membuat tidak bahagia. Itu adalah definisi kekerasan seksual dan juga perundungan. Poin kedua yaitu indikator sebuah perilaku dinamakan sebagai kekerasan seksual dan perundungan. Yang menjadi indikator kekerasan seksual menurut Alimatul Hidayah dan Musrifatul Uliyah diantaranya yaitu pedofilia, di mana ini merupakan kekerasan seseorang untuk memuaskan seksualnya yang dicapai dengan menggunakan objek anak-anak. Yang kedua, eksibisionisme, yaitu merupakan kepuasan seksual yang dicapai dengan mempertontonkan alat kelamin di depan umum. Ketiga, felaksio, yaitu kepuasan seksual yang dicapai dengan menggunakan mulut pada alat kelamin laki-laki. Yang keempat yaitu goronto, merupakan kepuasan seksual yang dilakukan melalui hubungan dengan lansia. Proteg, yaitu kepuasan seksual yang dicapai dengan cara meraba orang yang disenangi tanpa diketahui lawan jenis.
Yang terakhir salah satunya yaitu pornografi, merupakan gambar atau tulisan yang dibuat secara khusus untuk memberi rangsangan seksual. Itu adalah indikator indikator perilaku-perilaku yang menyimpang dalam kekerasan seksual. Nah, selanjutnya indikator bullying, yaitu terdapat 3 aspek. Yang pertama aspek verbal, di mana indikator ini merupakan tujuannya yang seseorang itu menyakiti seorang dengan cara menertawakan dengan menjadikannya bahan lelucon, menyapa seseorang dengan nama julukan sehingga akan membuat seseorang menjadi tidak nyaman, sakit hati, dan marah. Yang kedua yaitu aspek indirect, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menolak atau mengeluarkan dan menjauhi seorang dari kelompok pertemanan dan meninggalkannya dari berbagai hal secara disengaja, seperti memfitnah seseorang dengan menceritakan kebohongannya, sehingga bertujuan untuk seorang tersebut yang difitnah itu dinilai buruk oleh teman-temannya. Yang ketiga yaitu aspek fisikal. Aspek fisikal itu yaitu kegiatan melukai seseorang dengan cara memukul, menendang, mendorong, mempermainkan, atau meneror dan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk menyakiti dan mencederai. Itu adalah indikator. Poin ketiga yaitu faktor-faktor yang mendorong kekerasan seksual dan perundungan di madrasah ataupun sekolah. Faktor-faktor yang mendorong kekerasan seksual yaitu faktor keluarga, di mana banyak informasi menjelaskan bahwa informan yang mengalami kekerasan seksual yaitu diakibatkan dari seorang anak dari korban perceraian atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Jadi anak yang banyak memiliki kekerasan seksual itu adalah anak-anak yang broken home, karena mereka memiliki rasa sakit hati yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Yang kedua, faktor lingkungan. Menurut Retmawati, faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak remaja untuk berperilaku tidak wajar. Yang ketiga, faktor mendorong kekerasan seksual yaitu faktor nilai. Faktor nilai di mana pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi lebih disebabkan pada faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Yang terakhir yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang tua. Itu adalah salah satu atau bagian dari faktor-faktor yang mendorong kekerasan seksual di sekolah ataupun di madrasah. Dan sekarang yaitu faktor-faktor yang mendorong bullying. Faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi perilaku bullying menurut Astuti diantaranya yaitu perbedaan kelas atau senioritas, seperti dalam keunggulan ekonomi, agama, ataupun rasisme. Yang kedua, tradisi senioritas, seperti tempat munculnya perilaku bullying yang banyak terjadi ketika MOS atau masa orientasi siswa, di mana kakak-kakak kelasnya selalu menunjukkan bahwa merekalah yang paling berkuasa di sekolah karena mereka yang paling lama di sekolah. Yang ketiga, senioritas sebagai salah satu perilaku bullying seringkali pula justru diperluas oleh siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Keempat, faktor tersebut yaitu keluarga yang tidak rukun juga menjadi salah satu timbulnya perilaku bullying jika para orang tua sering bertengkar bahkan sampai menunjukkan kekerasan di hadapan anak-anaknya. Yang kelima yaitu situasi sekolah yang tidak harmonis, seperti halnya jika para guru yang kurang memberikan pengawasan terhadap para siswa dan adanya peraturan yang dibuat hanya untuk formalitas saja tetapi tidak benar-benar dipergunakan semestinya. Yang terakhir yaitu faktor yang mendorong bullying yaitu karakter individu atau kelompok. Misalnya, seorang itu memiliki rasa dendam atau iri hati atau adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuatan fisik, juga untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainannya. Nah, itu adalah poin ketiga di mana membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong
terjadinya kekerasan seksual dan juga kekerasan bullying. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu problematika sekolah atau madrasah dalam melakukan edukasi anti kekerasan seksual dan perundungan atau bullying yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lingkungan sekolah yang buruk dapat memicu perilaku tersebut di sekolah. Bullying atau kekerasan seksual buruk bagi kesehatan psikologis korban. Psikologi pelaku bullying dan pelaku kekerasan seksual akan membentuk kepribadian yang keras kepala dan sombong serta semena-mena, bahkan bisa melakukan kejahatan. Sedangkan korban pelecehan akan mengembangkan ketidakamanan, kecemasan, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Untuk mencegah dan menanggulangi bullying dan kekerasan seksual di sekolah, diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara guru, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Sekolah sebaiknya menerapkan program promosi sekolah anti-bullying dan kekerasan seksual pada anak, di mana program ini dapat dikomunikasikan kepada siswa tentang masalah perilaku bullying dan kekerasan seksual dengan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua dan anggota komite sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 lalu, maka ada beberapa rekomendasi yang diajukan dari peneliti, yang mana yang pertama adalah mengenalkan program anti-bullying dan kekerasan seksual kepada siswa untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku bullying dan kekerasan seksual. Yang kedua adalah sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kepribadian dan sosial siswa di sekolah. Dan yang ketiga adalah adanya komunikasi yang luas antara sekolah, guru, orang tua tentang perkembangan kepribadian dan sosial siswanya. Dan rekomendasi tersebut tentunya diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan dan pendidik sebagai saran dan masukan untuk pencegahan terjadinya kasus-kasus serupa terkait bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Yang selanjutnya adalah problematika kesadaran bahaya kekerasan seksual dan perundungan atau bullying di sekolah maupun di madrasah. Kesadaran seorang guru adalah membimbing, menasihati, dan mengarahkan siswa ke arah hal-hal yang lebih positif untuk mencapai tujuan hidup yang optimal. Guru berperan penting dalam mengatasi perilaku bullying maupun kekerasan seksual pada siswa. Hal ini dikarenakan siswa di sekolah lebih dekat dengan guru dan siswa lebih terbuka dengan guru. Guru hendaknya memberikan pelajaran dan petunjuk sehingga siswa dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Guru yang pertama kali bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di sekolah. Langsung saja kita kepada materi selanjutnya, yaitu tentang problematika kesadaran peserta didik terhadap bahaya kekerasan seksual dan juga bullying. Kesadaran siswa terhadap kekerasan seksual dan anti-bullying menurut peneliti adalah kecenderungan seseorang untuk mencurahkan perhatiannya terhadap pengalaman yang pernah dialami, untuk tidak melakukan tindakan intimidasi dengan disengaja antara pelaku dan juga korban yang dilakukan secara berulang-ulang. Kesadaran tersebut diantaranya yaitu pertama, siswa dituntut mampu memahami, menghayati, mendalami, menerapkan, dan menemukan pemecahan masalah sosial antara manusia. Kedua, siswa berani menyampaikan apa yang dirasakan di depan umum. Yang ketiga adalah siswa menyadari bullying verbal seperti menghina nama teman dengan julukan yang buruk. Yang terakhir adalah mengenai solusi terhadap keempat masalah tersebut berdasarkan data, fakta, teoretik, dan empiris. Alternatif solusi untuk mengatasi bullying dan kekerasan seksual pada anak di sekolah adalah yang pertama, di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan kekerasan seksual, serta dampaknya kepada semua stakeholder di sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, hingga orang tua. Sosialisasi tentang program anti-bullying dan kekerasan seksual perlu dilakukan dalam tahap ini sehingga semua stakeholder memahami dan mengerti apa itu bullying dan kekerasan seksual, serta apa dampaknya. Kemudian yang kedua, harus dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying dan kekerasan seksual di sekolah. Dalam tahap ini perlu perkembangan aturan sekolah atau kode etik sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi terjadinya bullying dan kekerasan seksual, serta sistem
penanganan korban di setiap sekolah. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.